Hei, Sepi Sambo, jadi nggak usah ngancam kami-kami yang ada di kota Stadi, termasuk di Makassar, untuk menghalangi gerakan-gerakan KNPB. Kami percaya kepada TNI Polri untuk bisa menghabisi kalian semua. Dan jangan lagi cerita tai kucing, karena jangan sampai kamu ke Makassar, ketemu kami-kami, dan kami kasih makan kamu tai kucing. Ya? Kau stop. Hei, kau siapa? Kau tidak punya hak. Kau atur kau punya tanah sendiri. Kau atur kau punya leluhur sendiri. Itu yang rasakan orang Papua. Kau tidak usah sibuk. Saya ingin sekali Papua itu harus merdeka. Semua orang Papua itu ingin Papua itu harus merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Papua pasti akan merdeka. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Perdebatan mengenai situasi politik Papua kembali menjadi sorotan setelah seorang pria asal Makassar menyampaikan kritik terbuka terhadap Sebi Sambom. Dalam pernyataannya, pria tersebut meminta Sebi Sambom untuk menghentikan apa yang ia gambarkan sebagai aksi teriak-teriak dari dalam hutan. Kritik itu disampaikan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sejumlah pernyataan Sebi Sambom yang menurutnya berkaitan dengan dukungan terhadap aksi KNPB di Makassar. Di tengah perdebatan itu, muncul pula kekhawatiran mengenai dampak narasi semacam ini terhadap masyarakat pendatang, termasuk warga asal Makassar yang tinggal di Papua. Kalau pernyataan dari pria ini kemudian menimbulkan masalah di Papua, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat pendatang, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi salah satu pertanyaan utama. Namun, penting untuk membedakan antara isu yang berkembang, kekhawatiran masyarakat, dan fakta yang telah terverifikasi. Tidak tepat pula menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Papua memiliki pandangan yang sama terhadap warga Makassar atau kelompok pendatang lainnya. Papua adalah ruang hidup bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Karena itu, perbedaan pandangan politik seharusnya tidak berubah menjadi prasangka terhadap kelompok berdasarkan asal daerah. Pembahasan ini menghadirkan kritik dan perspektif masyarakat untuk melihat bagaimana sebuah pernyataan politik dapat memengaruhi suasana sosial di lapangan. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, apakah kritik politik dapat disampaikan dengan tegas tanpa membuat masyarakat sipil merasa terancam? Dan jika sebuah pernyataan berpotensi menimbulkan ketegangan, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dampaknya? Sampaikan pandangan Anda dengan tetap menjaga situasi di kolom komentar agar tetap sopan dan santun bagi semua kalangan. Salam hormat dari tim editor Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Hei, Sebi Sambo, juru bicara TPMBP OPM, yang sampai saat ini hanya bisa cuap-cuap dari balik pohon mangga, ataukah dari bawah pohon kelapa kah, atau dari belakang pohon pisang di hutan sana. Saya kasih ingat kamu bahwa kalau kamu masih berbicara dan mengancam dari dalam hutan sana, kamu tidak perlu terlalu sombong. Ya, yang hebat itu kalau kamu keluar dari hutan, kau tentukan medan perangnya dan berhadapan langsung dengan TNI Polri. Itu baru bagus. Ya, jadi nggak usah ngancam kami-kami yang ada di kota Stadi, termasuk di Makassar, untuk menghalangi gerakan-gerakan KNPB. Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang mendukung gerakan makar yang kalian lakukan. Wajar saja kami marah. Mereka dibiayai oleh Pemda, dibiayai oleh negara untuk datang ke kota Stadi termasuk Makassar, untuk belajar, mencari pengalaman agar supaya bisa pulang ke Papua, membangun Papua lebih baik dan mematikan gerakan kalian. Tetapi faktanya mereka datang dan berteriak dengan lantang bahwa mereka bukan bagian dari NKRI, bukan merah putih, dan menghasut masyarakat untuk mendukung gerakan kalian. Ya. Jadi wajar saja kalau kami marah. Kami menganggap mereka ini adalah saudara kami, tetapi bukan berarti mereka harus menghinakan kami. Karena kami bukan cuma generasi yang berusaha menikmati kemerdekaan ini, tetapi kami berusaha untuk menjaga kemerdekaan ini. Ya. Kalian ngancam akan bunuh saudara-saudara kami, para pendatang, bahkan orang Papua asli, jika kami terus melakukan gerakan-gerakan untuk menghalangi mereka di kota-kota Stadi. Ya, padahal pada faktanya, walaupun kami tidak melakukan itu, kalian akan terus berusaha membunuh para pendatang, bahkan membunuh orang Papua asli, agar supaya masyarakat yang ada di sana takut kepada kalian dan membantu kalian agar mendesak pemerintah menarik TNI Polri dari Papua. Dan itu target kalian. Jadi kami paham. Yang perlu kamu ketahui, wahai Sebi Sambo yang goblok ya,
Walaupun kalian berusaha membunuh saudara-saudara kami, orang-orang pendatang di sana, tetapi kami di kota-kota tadi tidak pernah membunuh saudara-saudara kami, orang Papua yang datang ke sini. Karena kami tahu mereka adalah saudara kami. Kami tahu mereka datang untuk belajar, untuk membangun Papua. Kami tahu bahwa mereka adalah tamu kami yang harus kami hargai. Tetapi bukan berarti kami harus diam ketika mereka menginjak-injak harga diri kami. Ya, jadi saya kasih ingat kamu Ferdy Sambo, kalau kamu masih dalam hutan tidak usah sok bicara, karena saya yakin masyarakat luas sudah tahu strategi kalian dan tidak akan pernah tunduk kepada kalian, dan hanya orang-orang bodoh yang tunduk dengan cara-caramu. Ya, kami percaya kepada TNI Polri untuk bisa menghabisi kalian semua. Dan jangan lagi cerita teh kucing, karena jangan sampai kamu ke Makassar ketemu kami dan kami kasih makan kamu teh kucing. Ya, oke? Ya, halo. Buat kamu yang nonton video ini, khususnya buat orang Papua yang selalu menyangkal Papua, menyangkal tanahnya sendiri. Hitam kulit, keriting, rambut sudah jelas, baru bicara NKRI harga mati terus. Bicara untuk kamu orang Papua tidak boleh minta merdeka lah. Orang Timur bicara hal itu, terus orang Papua sendiri menyangkal hal itu, bicara hal itu. Tidak usah minta merdeka. NKRI harga mati. Hei, saya mau kasih tahu buat kamu. Buka mata, hikmat yang Tuhan kasih buat kamu itu kamu buka. Dan pikir sendiri, lihat sendiri dengan biji mata sendiri. Kalau kau sebagai orang Papua baru kau menyangkal tanah Papua, berarti kau bukan manusia. Kau bukan manusia Papua sebenarnya. Kau punya mata buta. Kau punya pola berpikir yang Tuhan kasih itu masih ada di belakang sana. Itu buat kau orang Papua. Kau berhenti untuk kau menyangkal kau punya tanah Papua sendiri. Tuhan ciptakan kau di atas kau punya tanah sendiri. Hitam kulit, keriting rambut, berarti kau adalah orang Papua. Nah, merdeka untuk menentukan hak nasib sendiri sebagai orang Papua itu harga mati. Itu sudah jati diri. Jadi kau stop menyangkal itu tanah Papua itu. Orang lain berusaha, kau santai baru kau sampai bilang mau kasih tahu di media, berfoya-foya kasih tahu bahwa tidak usah minta merdeka, NKRI harga mati. Kau bukan manusia sebenarnya, saya mau kasih tahu. Kalau kau manusia, kau bisa berpikir baik. Nah, itu yang pertama. Terus saya mau kasih tahu yang kedua, bagi kamu orang timur kah, orang mana kah yang selalu terlalu sibuk dengan kita orang Papua, bilang orang Papua sudah sejahtera dengan NKRI, tidak usah minta merdeka. Hei, kau siapa? Kau tidak punya hak. Kau atur kau punya tanah sendiri. Kau atur kau punya leluhur sendiri. Jangan kau sibuk dengan orang Papua. Orang Papua hidup baik-baik saja dengan NKRI. Orang Papua tidak hidup baik-baik saja dengan NKRI. Itu yang rasakan orang Papua. Kau tidak usah sibuk dengan orang Papua. Kau tidak punya hak kau atur orang Papua. Kau hanya terlalu berkuar-kuar di media. Percuma saja kau tidak mengerti. Jadi kau stop bicara banyak di media. Jadi bagi kita orang Papua, hitam kulit rambut keriting itu harga mati untuk minta menentukan hak nasib sendiri sebagai bangsa Papua. Karena kita tidak baik-baik saja di atas Republik Indonesia ini, NKRI ini. Saya mau kasih tahu buat kamu yang selalu berkuar-kuar di media, NKRI harga mati, mati harga itu NKRI itu. Terus saya mau kasih tahu buat kamu semua yang nonton video ini, yang selalu berkuar-kuar tidak masuk akal. Hikmat yang Tuhan kasih buat kamu itu tidak pernah kamu pergunakan baik. Shalom, selamat pagi. Kami sudah perintahkan bahwa gedung sekolah ke apa, rumah sakit badak. Papua merdeka, baru kita bangun kembali. Ya, terima kasih banyak Kakak Sebi Sabam. Saya sangat menghargai sekali dengan Kakak punya pernyataan ini. Saya sangat menghargai Kakak punya perjuangan untuk kami semua rakyat Papua. Saya sangat salut sekali. Tuhan memberkati. Tapi saya tidak setuju dengan pernyataan yang Kakak buat untuk bakar semua pendidikan, bakar semua puskesmas, bunuh guru-guru, bunuh tenaga medis. Itu saya tidak setuju. Kalau mau hancurkan bangsa Papua, kalau mau hancurkan orang-orang Papua,
hancurkan guru-guru, hancurkan pendidikan, hancurkan tenaga medis, bakar itu semua puskesmas. Baru akan lihat bagaimana kehancuran yang benar-benar dan kesulitan yang benar-benar kami akan hadapi. Saya ingin sekali Papua itu harus merdeka. Semua orang Papua itu ingin Papua itu harus merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Papua pasti akan merdeka. Lama atau cepat. Tetapi, it depends. Itu sesuai dengan cara kami berjuang untuk kemerdekaan itu. Kalau cara kami berjuang dengan tidak mengutamakan pendidikan dan selalu pakai kekerasan, pasti kami juga bisa lihat akibat yang sedang terjadi. Jadi, menurut saya banyak sekali kekerasan yang sedang terjadi. Salah satunya itu perang suku, palang-palang jalan yang sedang terjadi. Orang Papua bunuh orang Papua, yang kami yang sedang masalah internal ini karena tidak ada pendidikan yang benar-benar merubah pola pikir orang-orang Papua, rakyat Papua. Jadi saya pikir pendidikan itu harus diutamakan. Ada senjata yang paling tajam, paling powerful daripada senjata api yang kami sedang pegang sekarang ini. Pakai otak. Militer lawan dengan militer. Itu mereka punya aturan perang ada. Mereka lawan, mereka perang di bagian militer. Tapi jangan ada pernah ganggu pendidikan atau puskesmas, karena itu rakyat punya, itu kami anak-anak kecil ini punya. Kami mau belajar. Memang kalau merdeka, negara itu orang berpendidikan yang harus menjalankan itu. Jadi kalau mau hancurkan fondasi, bagaimana negara itu akan jalan dengan baik? Jadi sekarang ini tuh pendidikan diutamakan, puskesmas diutamakan, kesehatan itu penting. Ibu hamil yang menderita di kampung, itu bukan sebisa bom yang datang melayani dia, selamatkan dia. Tapi tenaga medis yang ada di sana, di kampung sana yang tangani, melahirkan anak. Kadang itu ibu hamil, dia mati dengan anak dalam perut. Dan itu sangat sedih sekali karena tidak ada tenaga medis, karena tidak ada puskesmas yang baik untuk melayani, untuk menolong. Jadi setiap kali lihat ibu hamil meninggal dengan anak dalam kandungan, itu rasa sangat sedih sekali. Dan banyak sekali anak-anak umuran 10 sampai 30 ke bawah yang ada di jalan irian, minta-minta uang, palang-palang, mabuk-mabuk, marijuana, dan all of this. Saya sangat sedih sekali. Kita punya masa depan ini akan terjadi seperti apa kalau semua anak Papua umuran-umuran begini hanya tinggal saja di jalan, tidak belajar, tidak berpikir untuk produktif, kerja, tapi minta-minta uang, palang-palang jalan. Dan kelakuan sejak kecil itu dia akan, kalau itu berturut-turut maybe 5 tahun itu sudah akan jadi sebagai culture, sebagai budaya. Dan budaya itu itu butuh waktu lama sekali untuk hancurkan itu. Dan itu kenapa kami lihat banyak sekali spesial kami orang-orang dari Wamena atau dari gunung, kami banyak sekali baku bunuh, baku perang. Seperti Wamena kemarin perang terjadi, perang suku seperti itu, dan palang-palang jalan. Jadi kami sangat membutuhkan sekali pendidikan yang akan membuka pola pikiran orang-orang Papua untuk kerja, untuk jadi produktif, untuk menjalankan suatu daerah, kampung, menjalankan suatu kabupaten atau desa yang baik, jujur, integritas, dan hidup mandiri, kerja, be produktif. Jadi itu yang kami punya, itu yang kami inginkan untuk punya. Jadi pendidikan yang akan membentuk pola pikiran seperti itu. Orang-orang yang akan kerja, orang-orang akan menjalankan suatu bangsa itu. Jadi kalau sekarang ini kita hancurkan semua
fondasi yang akan merubah pola pikir generasi anak-anak muda Papua, pasti kami sedang menghancurkan tanah Papua. Kami sedang menghancurkan bangsa Papua. Kami sedang menghancurkan orang-orang Papua. Dengan cara bakar sekolah, bakar rumah sakit, bunuh tenaga medis, bunuh guru-guru yang sedang melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi masalah perang itu punya aturan perang, ada kalian perang, tapi jangan ganggu kami, adik-adik yang kami ingin untuk belajar, karena kami yakin pendidikan akan merubah pola pikiran kami untuk masa depan yang lebih baik. Kita berjuang dengan ini. Bagian militer jalan, kita bagian pendidikan jalan. Jadi jangan mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain sedang mempersiapkan generasi muda untuk bangsa Papua yang lebih baik. Jadi itu tanggapan saya, karena saya bisa kasih contoh. Waktu Perang Dunia Kedua itu ada cerita Hiroshima Nagasaki. Itu Amerika dia bom nuklir ke tempat Jepang, namanya Hiroshima Nagasaki. Jadi bom nuklir itu hancurkan semua gudang senjata, hancurkan semua military base, hancurkan semua military equipment. Tidak ada yang hidup di situ. Dan Jepang, dia tidak bilang berapa banyak senjata yang kami punya, yang sisa. Berapa banyak tentara yang sisa. Berapa banyak bom yang tersisa. Jepang dia tidak bilang itu semua. Jepang dia bilang berapa banyak guru yang tersisa. Karena pola pikir yang cerdas, sekarang ibu bisa lihat banyak sekali produk-produk Jepang yang ada di Indonesia, di Papua. Karena Jepang punya pola pikir itu mengutamakan guru, mengutamakan pendidikan yang akan membangun bangsa Jepang dari kehancuran dari nuklir bom. Dan sekarang Jepang adalah salah satu negara terkaya, negara termaju di dunia. Kenapa? Karena dia mengutamakan pendidikan, mengutamakan guru yang akan menjalankan pendidikan itu. Jadi kalau kita hancurkan guru dan pendidikan ini, kami sedang hancurkan generasi muda ini, bangsa Papua ini. Jadi itu tanggapan saya. Saya ingin Papua merdeka, dan pesan saya, jangan ganggu pendidikan, jangan ganggu sekolah-sekolah kami, jangan ganggu guru-guru kami yang sedang berjuang untuk kami anak-anak kecil ini. Jadi pendidikan tuh kami punya, puskesmas tuh kami punya, kami anak kecil ini punya. Jadi jangan ganggu kami punya education, hospital, please. Terima kasih. Salam damai.